Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Saya Taufik Hidayat. Saya Fitri Wulandari. Saya Yuni Kemalina. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Taufik. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Ike, selamat pagi. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ike? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Syukur kalau Bapak sehat. Bapak begini ada sedikit coaching bulan ya? Iya benar Bu. Saya bersama coaching bersama bulan. Baik Pak, hadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan ya Pak ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Maka dari itu saya ingin mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan selama bulan. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching ini Pak? Iya Bu, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ike yang sudah bersedia ingin menjadi amat saya melakukan coaching bersama bulan. Baiklah Pak, sebelum memulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya saya juga menyampaikan kepada Pak Taufik ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu, silakan. Nah, jadi Pak, kemudian yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching yaitu apakah Bapak melakukan ucapan coachingnya sesuai dengan alur kita atau tidak. Terus kita ketahui bersama bahwa alur kita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya kita akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah prinsip kemitraan dalam coaching, kemudian menjadi potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak. Iya Bu. Selanjutnya kompetensi coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran tanpa atau present, kemudian mengajukan pertanyaan dengan bobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan ke bobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Pak yaitu resign, summarize dan juga appreciative ya Pak. Selain itu, Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Bapak nanti. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Bapak bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Bapak sudah jelas dengan penilaian Pak? Iya Bu, saya akan melaksanakan coaching ini. Saya juga berencana melakukan bertanggung jawab. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi ini dalam coaching. Jadi saya sudah cukup jelas dengan apa yang sampaikan. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Baik. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang akan Bapak kembangkan nanti? Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran grup, kedua tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu menunjukkan komunikasi. Baik, baik Pak. Kira-kira nih dari 3
saya mau menyimak lebih banyak mendengarkan Ibu daripada berbicara. Yang saya lebih banyak mendengarkan fakta kalau saya bebas dari asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua saya nanti bisa menentukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan berasal dari dunia. Seperti itu. Baik Pak, demikian ya Pak kegiatan kita observasi kita hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dan memperinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan bersama Bu Bulan ya Pak ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan coaching, kita bertemu lagi berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk berbicara. Ya, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dulu. Hari ini kita akan melakukan coaching. Insya Allah coaching yang akan kita lakukan ini melalui alur cepat. Di awal ini saya juga tanya dulu kepada Ibu membicarakan apa kita hari ini. Jadi ada situasi pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti kan kena pembicaraan singkat ya, nanti kita di akhir pembicaraan dan kira-kira apa yang ingin dapat dari pembicaraan kita kali ini. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya. Sekarang saya berikan dari informasi dari teman-teman, jadi siswa yang aktif dalam belajar seperti aktif. Siswa yang aktif ya Pak ya. Kalau menurut saya itu siswa yang aktif itu dalam pembelajaran, pertama dia mau menyimak Pak saat itu menjelaskan apa namanya materi yang disampaikan. Kemudian pada saat presentasi dia juga apa namanya menyimak. Kemudian yang kedua ada bertanya dan kemudian sebaliknya Pak ada pertanyaan dan ada jawaban dari mereka. Kemudian mereka juga mengerjakan tugas mereka itu menurut saya itu Berarti siswa aktif. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang sambung? menurut saya mereka tidak dalam belajar mereka tidak paham dengan materi. Kemudian mereka tidak paham dengan komunikasi bahasa sehingga pada saat belajar menganggap mereka tidak mengerti dari kalau Berarti itu yang menjadi landasan juga bahwa anak-anak pasif dalam belajar. iya Pak. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Apakah rencana Ibu untuk kedepannya? Baik Pak, rencana saya akan mengajar dengan metode saya selama ini mengajar dengan metode ibu saya Pak, sehingga menyebabkan siswa pasif dalam belajar.
kelas Ibu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini Bu. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak, coachingnya tadi sudah berjalan baik dan lancar. Kalau saya lihat tadi Pak Taufik, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi Pak? Saya merasa potensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, dan saya juga merasa bahagia dapat bercerita dengan Coach sehingga masalah yang itu bisa disampaikan gitu. Baik Pak, Pak Taufik tadi pada saat coaching tadi tadi kita menuju pada indikator ya Pak ya, dan tercapai dari pengembangan yang Bapak harapkan pada saat coaching. Apa saja tuh yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, jadi setelah melaksanakan podcast tadi saya merasa sudah mampu mengerjakan dengan menjalankan video dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan Jadi sudah tercapai ya Pak ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan. ya saya sudah. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Berdasarkan hasil observasi saya, percepatan coaching yang Bapak lakukan sudah sangat baik. Bapak sudah melakukan percepatan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi. Bapak mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak memancing beliau berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Saya lihat Bapak fokus dengan coaching, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh atau melakukan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aksi secara serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang seperti Bapak sampaikan. Pada saat observasi tadi Pak, fokus kompetensi yang ingin saya observasi menurut saya itu sudah sangat baik Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Baik Ibu, saya sangat senang mendengarkannya. Terima kasih atas pembaliknya yang Ibu berikan. Sama-sama Pak. Nah, Pak Taufik, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya Pak? Baik, jadi saya berencana ke depannya nanti terus melakukan latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan saya bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Oh, baiklah Pak. Semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya Pak ya. Semoga Bapak juga dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Ya Bu, sekali lagi saya berusaha latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik. Amin. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Taufik sampaikan? Menurut saya pemeriksaan ini sudah cukup ya Bu. Oh, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih.